Berbicara soal kemampuan individu seseorang, ya, ada yang bisa secara otodidak, ada juga yang memang butuh bimbingan baik itu dari guru ataupun pelatih. Di podcast Pro kali ini, Ico bakal ngobrol sama Coach Teddy, salah satu pelatih basket senior di Kota Karawang. Pernah bermain juga di Kobatama bersama klub Mitra Tomang Sakti, dan juga pernah melatih kampus ternama seperti Unsika Karawang, Kalbis Institute Jakarta, Prasmul Tangerang, dan Universitas Pajajaran Bandung. Dan pernah ngelatih tim Porda Karawang di 2014. 11 tahun ikut andil di kepengurusan Perbasi Karawang. Langsung aja kita ngobrol sama Coach Teddy di Podcast Pro Prima Media Pro. Coach Teddy. Halo Ico. Halo Om Ted, apa kabar Om Ted? Sehat-sehat. Duh, kita baru ketemu jadwalnya ya. Iya. Udah berapa kali revisi? 2 kali ya? Revisi ya? 2 kali. Janjian buat podcast nih para tetangga ya. Mungkin yang belum tahu, ini adalah Coach Teddy, salah satu pelatih senior ya, bener ya? Di Kota Karawang. Lumayan, tapi ada juga yang senior yang lain. Ada yang senior. Kalau ngelatih dari kapan berarti Om? Saya di Karawang 2005. 2005. Oke, berarti sekarang hampir 2005. Berapa belas tahun tuh? Lumayan lah. Lumayan lah ya. 2005 gue masih SMP kayaknya Om. Enggak deh. Gue SMA deh. Enggak, gue SMA 2005. Lagi masa-masanya itu tawuran. Nih sekarang mah enggak ya. Om, PPKM Corona masih ada aktivitas ngelatih atau gimana nih? Ya pada dasarnya ya udah pasti terhambat semua ya. Itu. Apalagi di Ganesha yang udah lumayan terus menghilang. Sama kita juga ngelatih di Tangerang sama yang tadinya banyak. Sekarang satu kelas cuma 12 orang. Ini gue kalau misalkan tadi sempat opening, lu pernah main di Kobatama ya, bersama klub lu di Mitra Tomang Sakti. Itu era tahun berapa Om, kalau gue boleh tahu? 2004 kalau nggak salah. 2004. Selama berapa? Cuma 1 tahun. 1 tahun main di, ya ngerasain lah ya. Ya ngerasain. Kompetisi pada saat itu kompetisi bola basket tertinggi ya. Oh, enggak. Di bawah IBL. Di bawah IBL. Ya, tapi kan di bawah IBL. Ya. Kok bisa? Kan setahu gue ya kayaknya gue nggak terlalu mengikuti era itu ya gitu. Gue eranya adalah IBL di mana zamannya Denny Sumargo, Wusang, terus siapa lagi ya, Roni Gunawan mungkin, Andi Batam ya. Nah gue era-era itu nih. Kan lu masuk di era Kobatama. Emang dulu Kobatama belum masuk ke kasta tertingginya bola basket emang? Atau gimana? Di tahun 90-an ya Kobatama kasta tertinggi di Indonesia. Oke. Ya kan? Terus 2000-an kalau nggak salah dia berubah jadi IBL. Oke. Nah, yang Kobatamanya itu ada di bawah IBL. Nah, lu masuk di era pada saat Kobatama mundur. Pada saat turun gitu. Kastanya turun satu tingkat malah ya. Kayak kita mah divisi Liga Utama, bola terus ini di bawahnya, divisi 2 gitu. Oke. Wah, tapi ya bukan berarti nggak mencicipi liga profesional dong. Ya lumayan lah. Intinya dapat gaji ya. Intinya dapat gaji ya. Nah dari situ kan lu 1 tahun, abis itu kemana tuh? Langsung memutuskan melatih? Atau beresin kuliah? Beresin kuliah dulu. Okay. Setelah beres kuliah balik ke Karawang. Oke. Dan itu baru melatih? Baru melatih. Start awal ngelatih di 2005. 2005. Ya. Berarti selang beres 1 tahun lah. 1 tahun langsung ngelatih. Ya. Nih Om, gue penasaran. Apakah memang kebanyakan kita ngelihat ya, kalau bekas pemain gitu ya, karirnya kan nggak jauh-jauh nih antara dia ngelatih ya atau ngapain lah gitu ya. Gue nggak tahu sih kalau pemain bola, yang gue tahu yang ngelatih itu Diego Maradona ngelatih ya, Inzaghi ngelatih ya. Basket nih yang gue tahu siapa yang ngelatih ya? Era banyak ya. Rolling ada. Ali Budi Mansyah. Tapi kok Thomas Teddy nggak ngelatih ya, malah ini Coach Teddy yang ngelatih. Oke sih.
Nah, lu berarti jadi pemain, beresin dulu kuliah, terus memutuskan untuk melatih. Ya. Pada saat itu. Memutuskan melatih karena apa ya? Daripada masih belum punya pekerjaan gitu kan, saya coba melatih, ternyata seru. Terus ada peluangnya besar gitu kan. Apalagi di daerah gitu. Terutama Karawang ya. Ya, karena punya keinginan juga sih bahwa suatu saat ya ada pemain Karawang yang bisa mencicipi IBL. Ternyata belum juga. Selama lu berkarir sebagai pelatih sampai 2021 belum ada yang masuk ya IBL ya. Jadi itu salah satu goals juga enggak tuh? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Terlalu ini muluk-muluk atau kita kan nggak tahu Om. Kita suatu saat nanti lah. Ya. Secara bibit-bibit Karawang menurut lu di era 2021 gimana nih? Kalau SDM sih ada aja ya. SDM ada aja ya. Apalagi fasilitas sekarang udah lumayan. Paling lagi ya pelatihnya lah. Kalau pelatihnya berkualitas, terus kompetisinya bagus, terus berjenjang ya, nggak hilang-hilangan, ya kan? Ya saya rasa bisa sih. Ini gue kalau ngelihat dari track record lu ngelatih nih, kan tadi udah sempet juga tuh kampus-kampus ternama seperti Unsika, Kalbis, Prasmul Tangerang, Unpad Bandung ya. Itu memang sempat ngelatih Porda juga 2014. Itu gimana bisa 2014 lu ngelatih 2005, berarti lumayan perjalanannya lumayan panjang ya sampai titik di mana lu megang tim Porda ya. Ya pada dasarnya apa ya, ilmu lah. Tanpa ilmu ya nggak akan pernah bisa megang seperti itu. Ya kan, jam terbang itu ngaruh banget gitu. Ya selama kita jam terbangnya mau keluar Karawang itu mencarinya ya mungkin bisa. Tapi kalau kita di Karawang mulu ya agak sulit juga ya. Gitu. Karena kan apa ya, kita merasakan kalau di luar tuh tekanannya, ya kan. Bener-bener. Ya. Apalagi Unpad Om ya. Gua karena pernah lama di Bandung Om ya. Salah satu, ya bukan salah satu lagi sih, termasuk kampus besar dengan materi pemain basket yang pada saat itu juga bagus-bagus. Perasaan lu gimana Om? Megang sekelas Unpad gitu. Ya awalnya gimana deh? Awalnya gitu. Nyangka nggak? Apa lu masukin proposal ya gue pelatih gitu? Enggak ya? Enggak lah, cuman pada saat itu ada anak Karawang yang kuliah di Unpad. Jumlahnya kalau nggak salah ada 4-5 orang. Gitu kan. Terus di sana mungkin pelatihnya ya harus berganti-ganti terus. Akhirnya dia nyoba saya. Ya kan. Walaupun emang perjalanannya jauh karena saya nyari pengalaman. Dan emang itu murid saya semua gitu rata-rata gitu. Makanya saya mau ke sana. Gitu. Jadi ada salah satu lebih ke tanggung jawab pernah ngelatih kali ya Mas? Ya pada dasarnya saya juga butuh gitu kan, bahwa di Unpad itu ya saya salah satu untuk mencari jam terbang saya. Ya kan, ya intinya buat dibawa ke Karawang juga. Iya sih, ya secara kan lu minimal pernah ngelatih kampus besar kan ya. Berapa lama waktu itu? Setahun setengahan. Lumayan sih. Dan langsung beres dari Unpad ke Porda atau gimana? Ada proses lagi seleksi? Megang Porda tuh gimana sih biasanya sih Om? Teknisnya? Seleksi kah atau dipilih gitu, cap cip cup gitu, ini pelatihnya? Ya balik lagi sih pada dasarnya. Pada dasarnya gimana? Ya urusnya sih ada punya ilmu yang bagus ya, ya kan, terus jam terbang juga. Salah satu syaratnya gitu kan. Kebetulan waktu itu ya saya binpres juga pada saat 2004. 2004. Ya, binpres di Perbasi. Oh di Perbasi. Ya itu gue tadi sempat bilang 11 tahun lu di Perbasi. Start karir di Perbasi 2000 berapa? 2000 berapa ya? 8 kalau nggak salah. 2008. Gila, gue berarti baru lulus sekolah gue. Bagus lah. Tapi udah ketemu lu Om. Di mana? Di Ganesha Warriors. Dulu namanya belum Ganesha Warrior gitu. Nah ini balik lagi ngobrolin soal pelatih Om ya. Ada memang kemampuan orang tuh kan macam-macam ya. Ada yang bisa secara individu gitu. Ada yang bisa secara otodidak. Ada yang bisa memang ini anak bahan nih. Tinggal ada pembimbingnya aja sebagai pelatih kan, atau butuh pelatih lah untuk bisa jadi pro dalam bidangnya gitu. Nah, ada kesusahan tersendiri nggak sih Om saat lu ngelatih gitu? Ini lagi kita bilang bahan deh,
Kalau Bahan kan udah bener-bener orang anak nih nggak bisa banget nih ya, nggak bisa main basket gitu. Tapi ada yang memang udah kelihatan nih. Ada yang memang udah jago nih. Ada kesulitan tersendiri nggak ngadepin tipikal anak-anak seperti itu? Ya pada dasarnya ya kita harus mencari ilmu dulu nih ya sebelum kita membina anak. Ya kalau bisa kita punya jam terbang, cara melatihnya gitu kan, mencari ilmu. Intinya kan berbeda-beda dari usia dini sampai usia SMP, SMA kan itu berbeda gitu kan cara penanganannya, nggak bisa disamakan gitu, ya kan. Apalagi anak-anak SD kan, wah senang bermain. Nah ini kita harus pakai konsep apa gitu. Karena dia senangnya bermain ya kita unsur basketnya terlalu banyak. Pada dasarnya kita lebih ke motorik aja, motorik gerak dia. Gitu. Terus kesini-sini ya kita rubah lagi. Nah untuk yang berbakat misalkan otodidak yang kamu bilang gitu kan, bahwa otodidak itu bagus gitu kan, yang tetap aja harus ada sentuhan, nggak bisa untuk jalan sendiri gitu kan. Karena kan mau gimana pun ilmu cuma nanya di media gitu ya, ya kan. Intinya tetap aja kita harus prakteknya, apalagi berbeda gini. Kalau kita memberikan penyampaian yang langsung gitu kan, apalagi pengalaman si pelatih ini mungkin cara ngatasi keadaan seperti ini berbeda kan, benar ya? Itu jauh lebih dapat kalau kita langsung daripada kita cuma lihat doang. Jadi benar sebenarnya kalau misalkan kayak ngerasa udah bisa otodidak ya bisa dikembangin lagi gitu. Betul. Dengan dikasih tahu teknik-tekniknya gitu ya Om ya. Ya bisa. Om selama ngelatih bukan deh. Kenapa lu milih jadi berprofesi sebagai pelatih itu? Karena pada saat kan lama banget Om. Iya. Gila lu lama lu 2005 ya. Gue ketemu awal lu itu 2007 ya di Ganesha di Cilamaya. Betul. Ya, dan itu juga gue pelatih pertama gue dapet pelatih profesional pertama menurut gue. Ya profesional kan lu udah dapet license dong ya nggak? Bisa disebut profesional nggak sih kalau udah dapet license? Bisa disebut, bisa tidak juga. Maksudnya nggak bodong kan gitu. Iya betul. Iya maksudnya pelatih yang berlisensi lah. Gue pertama banget 2007 menurut gue, wah kok kayak gini ya ternyata dilatih gitu. Dilatih yang benar-benar gue nggak tahu basic, nggak tahu background lu juga pada saat itu gitu. Tapi yang gue rasain, oh iya ternyata memang contoh hal kecil deh shooting gitu. Gue inget banget lu ngajarin nih harus kayak gini, posisi pondasi kaki lu juga harus bagus di saat mau syuting gitu. Sampai ke situnya. Nah, yang gue penasaran se-enjoy apa sih lu ngelatih gitu dan kok sampai jadi lebih ke profesi lu menjadi pelatih itu lu jadikan sebagai profesi gitu. Pada dasarnya ya hobi lah. Awal dasarnya hobi. Ya hobi basket. Tapi kan enggak gini dong. Hobi kan gini Om. Hobi kan enggak serta-merta kalau misalkan tidak menghasilkan kan enggak bisa juga gitu. Enggak bisa juga lu hidup dengan hobi lu gitu. Dimana harus ada income masuk gitu. Apakah emang terpenuhi, tercukupi gitu? Awal sih tidak ya. Awal sih tidak ya. Kok bisa? Ya awal-awal. Awal tidak. Balik lagi lah, semakin kita punya jam terbang ilmunya gitu kan, terus kita juga ada prestasinya ya orang akan lebih menghargai. Iya. Jangan apalagi mama nih kalau di Kerawang emang masih nggak terlalu besar, tapi begitu kita keluar itu jauh lebih besar juga. Makanya dulu saya lebih banyak di luar juga gitu. Makanya jauh lebih menghasilkan aja. Gitu. Tapi bukan itu sih sebenarnya, pada dasarnya kita ingin memberikan sebuah ilmu lah kepada adik-adik kita gitu kan, bahwa di basket tuh nggak ada yang percuma. Selama lu tekuni latihannya serius gitu kan, ya minimal kita dapat beasiswa kan gitu. Oke. Beasiswa untuk kuliah. Ya. Berarti bentar beasiswa untuk kuliah. Jadi ini targetnya untuk anak didik lu dong berarti. Ya pastinya lah ya, gitu kan. Tapi nggak semua juga, walaupun bukan anak didik kita. Kalau misalkan ada anak yang punya keinginan gitu kan. Oh enggak, gitu. Sorry, maksud gue lu punya goals tersendiri dengan kalau kamu serius di basket ya kamu juga bisa dapat
beasiswa ya untuk Betul. kuliah, untuk masa depan gitu kan ya. Ya itu sih mau anak didiknya Om Ted atau siapa aja ya, yang pasti harus serius di bidangnya gitu ya Om ya. Ya pada dasarnya saya emang keinginan target saya ke sana. Oke. Bahwa apa yang pernah saya rasakan, saya juga pengen memberikan rasa kepada diri saya gitu kan. Oke. Bahkan pemain Kerawang khususnya. Heeh. Ya kan, bahwa saya juga intinya kuliah gratis gitu. Saya dapat beasiswa Dari basket juga. semua. Oke. Ya, gitu. Jadi Om Teddy juga ternyata kenapa punya tujuan, wah gue mau ngedidik apa nih murid gue minimal jadi bagus supaya masuk dapat gratis gitu kuliahnya gitu. Ternyata Om Teddy juga beasiswa kuliahnya. Betul. Gokil Pada dasarnya juga. Buat masa depan gitu ya. Jadi kalau kita cuma hanya ngandelin basket doang, buat saya percuma. Oke. Gitu. Siapa aja yang pernah maksudnya yang udah berhasil? Ada nggak contohnya? Yang kuliah berhasil sampai selesai. Gratis gitu. Gratis banyak juga sih. Ada Sukma, ada Donald, ada Arijal, ada Jojo, ya kan. Oh ini orang-orang senior semua nih. Ya, ada Iman, gitu kan. Bahkan senior saya bareng sama saya Hadi juga dapat basket. Ngeri. Kalau dari itu angkatan itu yang Om tahu. Kalau yang pernah Om latih, yang udah sukses, berhasil di basket sampai dapat beasiswa kuliah gratis, ada nggak? Ada. Kalau Siapa? anak didik saya ya hampir semua juga sih yang saya sebut kan. Hampir semua juga pernah saya latih gitu. Hampir dapat beasiswa ya? Iya. Yang terakhir tuh kemarin siapa Om? Yang baru-baru kemarin ada nggak? Yang baru masuk kuliah kemarin nih, ingat nggak? Paling cewek. Oh cewek. Iya. Siapa? Kayak Susi pernah di Perbatas, tapi lulusnya di Unggul sih. Terus kemarin ada apa? Bisa begitu. Ezi di Widyatama. Ezi di Widyatama. Gratis Syukurlah. juga tuh. Jadi bukan hanya channel dari saya aja, ternyata kakak kelasnya juga memberikan channel juga gitu, bahwa mereka ayo sini untuk kuliah gratis dengan jalur basket. Keren ya, keren banget ya. Tapi Om untuk sekarang Om ngelatih di mana aja nih berarti? Di Ganesha Warrior aja atau di mana? Ya lumayan, cuman dari 5 sekarang cuman tinggal 3. Dari 5 cuman 3. Ya. Di mana karena aja? Kondisinya masih belum stabil aja. Oke. Ya SMA 5. SMA 5. Pasti. Yang sudah pasti SMA 5 ya. Terus di Ganesha. Yang satu lagi di The Hawk Tangerang. Oh The Hawk Tangerang. Jauh juga cuy dari Kerawang Tangerang. Ya, lumayan lah. Lumayan lah ya. Ini gue tertarik sama ngelatih Semanli deh. Karena basicnya Om Ted adalah mungkin beberapa orang tahunya pelatihnya Semanli, cewek khususnya. Cewek apa cowok sih sebenarnya? Sama aja sih. Oh lu megang cewek cowok. Semuanya, cuma dibantu sama Widi sama Mumu. Oke, sama Coach Widi sama Coach Mumu ya. Tapi prestasi yang gue tahu nih, kayaknya kebanyakan cewek nih. Ya betul. Bener gak sih? Betul. Yang dimana langsung di nakodai sama Coach Teddy ya? Atau switch sih? Semuanya. Semuanya? Semuanya. Awal ngelatih Semanli kapan? 2005 cowok. 2005 cowok? Ya. Kok kesini-sininya seringnya cewek? Ya karena cewek bagi saya lebih mudah ngelatihnya. Kok bisa? Baperan tahu cewek itu? Hah? Ih, adik gua aja. Cewek baper. Kalau gimana baper. Balik lah, kalau di basket beda. Kalau di basket beda, selama kita bisa pendekatannya, terus tahu metodenya gitu ya. Ya menurut saya lebih mudah gitu. Kayak cewek sebenarnya nggak terlalu ribet. Selama dia fisiknya bagus, ya kan. Terus apa tekniknya ada, terus dia bisa kompak aja sama temen, udah itu kuncinya gitu buat saya. Oke, ngeri juga ya. Ngelatih cewek itu sebenarnya gampang-gampang susah kali ya Om ya? Sebenarnya kalau saya rasakan yang paling susah pertama kali ngelatih adalah cewek. Tapi kalau udah dapat caranya itu lebih mudah. Oke. Dapat triknya mah udah bisa ngelatih cowok juga ya? Ya, cowok lebih mudah ngelatih daripada cewek. Dibentak-bentak enggak? Ya kalau cowok tuh gitu. Kalau diomelin apa, ya udah hari itu udah masa bodoh gitu. Kalau cewek kan membekas nih. Nah ini yang harus kita jaga juga. Nah ini menarik tentang ngelatih cewek sama cowok ya. Om Teddy sendiri lebih spesifik ngelatih kemana? Cewek kan juga sih. Dua-duanya? Iya. Lu pegang? Karena
ya intinya udah dapet caranya ya lebih gampang aja jadinya gitu. Waktu yang Porda penting gini, yang penting kalau kita persiapan pertandingan jangan mepet aja. Karena kita bukan pesulap nih yang tiba-tiba iya. langsung Pesulap juga kan. tentu nyiapin dulu tuh Om. Ya kan? Biasanya kan kita kalau dapat ngelatih tuh 2 bulan pertandingan. Oke. Gitu. Kita waktu itu 2014 menurut saya berhasil karena programnya lumayan panjang sekitar 3 tahunan. Makanya hasilnya lebih bagus aja. Oke. Waktu Porda 2014, Om Teddy ngelatih cewek apa cowok? Saya cewek, tapi ngebantu cowok juga. Oke. Pada saat itu timnya siapa aja Om? Ingat nggak yang cewek Porda? Ada Susi, Widi, Winda, Putri Amalia, siapa lagi ya? Ya. Gua ngetes nih. Ingat nggak lo? Banyak cuy. Prestasi apa waktu itu? Dari Porda Karawang 2014. Ya, pada dasarnya kita bangga kita gunain atlet Karawang semua. Pada dasarnya ya. Maksudnya Biasanya atlet gini. Karawang semua tuh gimana? Emang ada yang di luar Karawang? Biasanya kita sebelum-sebelumnya ngambil pemain nih dari luar Oke. untuk main di Karawang. Luar daerah, sorry. Iya. Oke. Gitu kan. Apa? Kobe Bryant gitu atau enggak? Maksudnya Susi Susanti cuy. main bulu tangkis ya, suruh main basket. Oke. Jadi itu timnya orang Karawang semua asli. Asli Karawang semua. Dan itu gelar apa yang diraih pada saat itu? Kalau di Pordanya kita gagal, tapi pada saat itu kita juara di kualifikasi. Biasanya kita kan nggak pernah menang nih di kualifikasi gitu kan. Biasanya nggak pernah juara, paling juga ya peringkat 2 gitu kan. Dan itu pun menggunakan tenaga dari orang luar juga biasanya. Karena emang waktu itu untuk cewek tuh emang SDM-nya nggak terlalu bagus, nggak terlalu banyak gitu kan. Tapi dengan program 3 tahun itu ya bagi saya ya kita bisa gitu. Oke. Jadi yang pada dasarnya ya nggak boleh dadakan. Oke. Emang harus ya itu biar timnya bagus, solid ya Om ya. Iya. Nggak bisa waktu singkat ya. Om Perbasi 11 tahun Om. Sekarang ada perubahan apa nih yang Om lihat? Masih nggak sih sebenarnya di Perbasi? Saya udah tidak karena kemarin sempat keluar per setahun kemarin 2020. 2020. Iya. Baru banget dong keluar, masih Iya. hangat dong. Ya. Ini keluarnya mau jadi ketua Perbasi atau apa nih? Enggak ya? Enggak lah. Enggak ada arah ke sana atau belum? Ya pada dasarnya kita tidak sejalan ya buat apa juga gitu kan. Tapi kalau daripada dipaksain. Oke, tapi kalau misalkan ada yang mendukung maju siapa? jadi ketua Perbasi gimana? Belum waktunya kayaknya. Belum waktunya. Iya. Kenapa? Kok bisa bilang belum waktunya? Kayaknya kan dari pengalaman mateng lah Om. Ya organisasi kan berbeda, ini pekerjaan yang harus saya pelajari dulu. Apalagi memimpin gitu ya. Iya, 5 tahun kan ya biasanya periodenya ya. 4 tahun. Oh 4 tahun. Om dari Perbasi, dari selama ikut andil dalam kepengurusan Perbasi ya, ada perubahan signifikan nggak tentang basket Karawang nih? Yaitu di periode 2010, 2014 kalau nggak salah itu perubahannya jauh banget gitu buat kita karena pada saat itu intinya anak-anak muda diberi kesempatan gitu kan. Bahkan kepengurusan pun emang lebih kita bekerja, ngerasain kerjanya di situ bahwa oh ini kita jadi pengurus harus kerja nih. Tapi bukan kerja dalam arti mencari salary yang gimana. Pada dasarnya kita sosial aja. Di situ jiwa kita lagi bagus-bagusnya gitu kan. Makanya saya merasakan ya Porda pengurus sampai 2014 itu terasa banget. Oke. Terasa bedanya. Iya. Cuman sekarang sama aja. Kalau sekarang Belum ada perubahan. ya ada aja perubahan, cuman kan nggak tahu perubahannya makin naik atau turun kan ya tergantung orang juga lah. Ya kan? Ini gue sedikit nyinggung soal kepelatihan Om ya. Betul. Siap. Di Karawang selama Om ngelatih ada nggak sih sosok menurut Om, wah ini pelatih bagus nih, terus ini bakal bisa nih harusnya nih tembus ke nasional gitu. Sejauh ini gimana Om? Ada yang memang udah sampai titik sana atau belum? Khususnya pelatih Karawang ya. Karawang ya. Kalau pelatih Karawang ya lagi merintis saja gitu kan, makanya
pengalaman saya sih pengen memberikan ke pelatih junior juga nih untuk ayo kalau emang profesinya di pelatih ya jangan setengah-setengah. Terkadang mereka masih nanggung aja gitu. Intinya kenapa saya bilang gitu? Kalau saya sih terus terang intinya lebih serius aja. Makanya saya mau keluar daerah. Karena nyari ilmu di Kerawang bukan yang nggak dapat ya, tapi pada dasarnya ruang lingkupnya kan kecil. Kita kan bahkan kita jauh ketinggalan sama kota lain, ya kan. Kalau kita keluar kan jadi tahu begini, baru kita bawa. Salah satunya kayak Ganesha aja saya bentuk karena saya mengadopsi dari The Hawk Tangerang itu. Ya. Bukan ini ya, bukan karena menjiplak ya, sebenarnya lebih ke kita harus tahu dulu ilmu basket di luar Karawang nih seperti apa gitu kan. Ya bisa juga menjiplak sebenarnya karena kan kita terapin selagi kita bisa mengembangkan percontohan dari ilmu-ilmu yang sudah kita dapat di kota-kota lain, kenapa enggak gitu. Betul. Untuk lebih maju, lebih bagus lagi basket Karawangnya. Kalau di basket menyontek tidak diharamkan. Tidak diharamkan ya. Kalau di UN juga tidak sebenarnya. Masih ada nomor 10 barang isinya naon gitu. Gue nggak tahu sih UN sekarang masih bisa nyontek nggak tuh. Karena emang ilmu nyontek itu bikin kita jadi berpikir mau maju ya harus nyontek. Tapi bukan berarti dalam arti nyontek kita tidak ngembangin. Nyontek tapi harus kita kembangin. Berdasarkan SDM yang ada, lingkungannya, karena kan basket itu bagi saya ya kita harus mau pelajari semuanya, bukan hanya sekedar aspek basketnya doang. Lingkungan gitu kan. Terkadang waktu saya ke Cilamaya aja kan berbeda tanggapan orang, wah kok begini, begini ya kan. Ya kita harus pelajari. Oh ternyata dia tidak menerima di sisi ini nih. Benar. Ya, kita masukin gitu. Kok tahu sih? Sebenarnya bukan gue yang ngomong tidak bisa menerima om gitu. Senior gue pada saat itu kan. Kok ngelatihnya kayak gini, kok ngelatihnya gini. Padahal kalau misalkan dilihat dari sisi luar, sisi lain gitu, ya sebenarnya mungkin harusnya kayak gini menurut gue ya. Karena kita di kampung khususnya di Cilamaya memang jauh pada saat itu 2000 ya om masuk aja 2007 ke belakang itu kita bener-bener main secara otodidak aja gitu om, main nonton gitu, fallnya kita nggak tahu dulu mah. Perasaan main basket masih ada yang bocor-bocor kesikut ke apa, sekarang mah kayaknya kepegang dikit fall gitu ya. Ada perubahan juga nggak sih sampai ke situ? Ya pastilah. Di basket kok bisa jadi nggak seseru era 90-an gitu, di mana pada bocor main basket. Emang peraturannya juga berkembang juga om? Ya udah pasti. Itu yang bikin Perbasi berarti om? Ngiblatnya? Dari FIBA juga. Dari FIBA juga? Dari FIBA juga. Era terakhir bocor-bocoran tuh berarti kapan tuh om? Ingat gak om? Paling masih tahun 2002-an masih ada lah. 2002-an ya? Yang kayaknya sini udah nonton jarang. Basket seru tuh gitu ya? Karena mungkin balik lagi lah, jadi basket tuh lebih ke sportifnya, ya kan, bahwa attitude-nya kita bermain basket harus ada loh, nggak hanya sekedar main basket, ya tingkah laku kita diinin juga gitu, dinilai. Ya kalau kita attitude-nya bagus ya orang akan make kita. Ya salah satunya misalkan kayak pelatih, kalau misalkan tampangnya acak-acakan, menurut lu mau dipakai nggak walaupun dia jago? Iya sih ya, kan? Minimal tampilannya enak dulu ya, oke dulu ya, gitu enak kan. Dilihat gitu. Oke. Om punya kiblat pelatih keren nggak, pelatih basket nggak? Ke siapa om? Di mana? Indonesia? Indonesia boleh, Amerika boleh. Amerika apa? Harus Amerika nggak sih? Enggak kan? Pasan lu waktu kemarin masih suka lagi memantau satu tim ya dari Jepang ya. Yang tim cewek. Putrinya, yang ceweknya ya. Yeah. Kok bisa mau mereka emang sebagus apa sih? Ya intinya kan kalau orang Asia kan nggak ada yang besarnya sedikit gitu kan, ya kan. Terus kecil-kecil ternyata dia bisa manfaatin gitu kan. Tapi balik lagi lah proses juga, ya kan. Ternyata dia manfaatin kecepatannya, akurasinya. Ternyata dia bisa loh sampai mendapat medali perak. Gitu. Keren ya om. Asia ya om. Ya balik lagi sih, benar juga bahwa emang sih kita harus menekan titik maksimal kita. Kita harus melampaui. Kalau kita pengen lebih sukses ya harus melampaui itu. Iya. Kiblat om, kiblat pelatih siapa om? Indonesia dulu deh. Indonesia. Ali Budimansyah nggak? Paling senior saya aja, Bang Iyak. Bang Iyak. Iya. Dia ngelatih yang waktu itu sempat
ini ya, itu bukan sih? Yang mana? Yang sempet ke hall, ke arena bukan? Bukan, itu mah Indra. Oh itu Indra. Bang Iyak ngelatih di mana? Bang Iya di Jakarta sih ada di Kogar dia. Oke. Dulu pernah ngelatih kampus. Oke. Sama ngelatih mitra juga waktu itu. Mitra Tomang Sakti. Iya. Oke. Kalau pelatih luar paling Greg Popovich. Dia ngelatih mana tuh? Spurs. Gue tuh kurang terlalu hafal. Gue tuh apa ya? Taunya Aspak doang. Taunya Aspak aja. Karena gue setapak mania dari dulu. Dari dulu hingga kini. Tim apa? basket favorit Indonesia. Jangan bilang gue pakai Aspak lu. Ya udah bilang, Aspak. Enggak lah, serius lu. Mana? Jarang sih, gue nggak punya terlalu favorit gimana, cuman ngikutin doang. Ngikutin aja. Apa? Di era lu deh dulu. Di era ya pastinya Aspak waktu itu. Oke, Aspak ya. Bukan Panesia. Atau Mitra Tomang Sakti. Masih ada nggak sih Mitra Tomang Sakti? Tomang Saktinya masih ada. Tomang Saktinya ada. Oh mitranya. Mitranya bubar. Oh biasanya begitu ya Om ya. Kayak Aspak kan jadi Stapak gitu-gitu kali ya. Franchise. Iya. Oh iya. Luar negeri. Amerika. Klub ya, Spurs basket. lah. Spurs. Kenapa sih lu suka Spurs? Apa ya? Lebih kekompakan main basketnya. Terus intinya kalau main basket mereka itu intinya nggak sendiri gitu. Kalau sekarang kan zamannya lihat aja, banyaknya sendiri kan. Passing 3 point gitu ya. Passing shooting. Iya. Intinya kekompakan main basketnya nggak hanya mengandalkan satu bintang. Gitu. Ada perubahan tersendiri nggak Om dari gaya main Om? Selama era kan kalau tadi peraturan kan ada tuh perubahan ya, dimana sekarang kepegang dikit aja Paul gitu. Sekarang lebih ke kayak ngiblat ke ini enggak sih? Stephen Curry? Ya, pasti ada aja sih, intinya ya kita juga harus mempelajari basket zaman sekarang juga, tapi bukan berarti meninggalkan yang zaman dulu ya. Apalagi kalau cuman hanya kita megang SMA, akurasinya aja nggak terlalu bagus gitu kan. Iya. Dan latihannya aja seminggu 2 kali. Jadi nggak bisa tuh menerapkan gaya main NBA ke bisa aja, cuma yang passing shooting aja. Yang penting kita tahu kondisinya bahwa emang kalau tidak bisa jangan dipaksain. Oke. Gitu, karena kalau mau ngikutin, menurut saya nih ya, ngikutin basket sekarang, ya eranya lebih ke akurasi gitu. Ya kan? Orang 2 poin kita 3 poin selesai. Tapi kan butuh akurasi yang ini. Hal tersulit selama ngelatih. Selama jadi pelatih apa? Hal yang tersulit nggak ada juga, paling juga perjalanan doang yang sulit. Perjalanan jauhnya, Wak. Tadi Tangerang, Karawang, Cikarang. Om sekarang berarti ngelatih 3 di 3 ini ya tempat ya? Ganesha Warriors, Semanli, sama The Hawk. Prestasi dari 3 ini yang paling banyak mana? Ya kalau di The Hawk mah intinya kita cuma hanya mengajar aja. Oke, ngajar aja doang, karena kita di situ waktu itu saya ngajar usia 10 tahun sampai 13 tahun lah. Oke. Gitu. Jadi lebih ke melatih aja. Jadi mereka itu kayak seperti punya kelas. Jadi naik dari kelas B naik ke kelas A gitu. Oke. Jadi seperti kayak sekolah. Di The Hawk itu ya? Iya. Sama kayak Ganesha juga kayak gitu ya? Akademi juga ya? Ganesha ya intinya mengikuti aja gitu. Ngikuti. Cuman saya rubah sedikit aja karena ngikuti kondisi yang ada di Kerawang. Oke. Gitu. Kalau yang berkesan ya Porda sih bagi saya daripada SMA. Iya. Karena beda lah kalau kita bawa Kerawang itu rasanya ya, walaupun kita nggak bikin salary ya. Selama kita nyaman pasti kita lakukan. Ngeri ya. Gitu. Wah, nggak mikir salary tuh, Tang. Jadi sama kayak kerjaan, Tang. Jangan mikir salary. Tapi selama mikir kita enjoy, iya. Karena ternyata kita ngelakuin hal ini ya. Nanti ke depannya ya mungkin kita akan jauh lebih dapat karena orang ternyata menghargai kinerja kita yang dulu juga seperti ini. Orang tahu seperti ini, ya kan? Ya itu kan salah satu juga gitu. Untuk kita mendapatkan salary. Jadi bukan hanya buat bukan Kerawangnya yang kita ini tekan, tapi orang lain yang melihat kita ya kita bisa lah. Pokoknya buat Kerawang ya
saya nggak mikirin, tapi worknya ya kita nego gitu. Oke. Ngeri juga, keren sih. Keren banget sih kalau memang untuk bawa nama Karawang ya. Tapi kan cuman kemarin baru beres nih dari Perbahas ini. Ya daripada kita berantem, lebih baik kita ngalah dulu lah. Oke. Pada dasarnya nggak meninggalkan Karawang. Iya. Satu saat dibutuhkan untuk ini juga siap berarti ya. Ya, tapi harus nyaman lah. Kalau nggak nyaman ya percuma juga. Kita kan nggak akan maksimal kalau kita nggak nyaman. Benar ya? Ngeri ya. Sekarang partner siapa aja Om untuk ngelatih? Di mana nih? Di Ganesha. Di Ganesha lumayan ada banyak juga. Lumayan lah ya. Ada Coach Mumu, Coach Donald, Sukma, ada Coach Dapo, Arijal. Oke. Kalau di Semanli-nya? Mumu sama Widi. Mumu sama Widi. Kalau di Hokma kan Om cuman ini aja ya. Ngajar-ngajar aja ya. Ya. Berarti kepelatihan semuanya di The Hawk ya. Ya betul. Kalau yang Ganesha sama Semanli head coach-nya siapa? Ganesha saya head coach-nya semua. Semanli juga. Berarti kemarin abis divisi 2020. Divisi itu yang nggak ada yang 2020 atau 2021 sih? Yang nggak ada ya. Berarti terakhir bawa Semanli juara khususnya putri di 2019, divisi 2019. Kangen nggak sama 2 tahun ini kompetisi? Kalau dibilang kangen, ya pasti kangen lah, ya kan. Intinya kan apa ya? Kita memberikan kebahagiaan buat orang semua gitu kan, terutama anak-anak basket gitu kan. Kalau penonton sih lebih ininya sih. Kalau nggak ada kompetisi ya kita bosan juga. Penikmat basket tuh kayaknya khususnya untuk Kota Karawang divisi tuh ya menurut gue salah satu divisi ya Om ya, salah satu turnamen pelajar tertinggi lah kastanya di Karawang ya. Betul. Di Karawang divisi, jadi kangen banget momen-momen ya nonton ya, mau nggak harus anak SMA ternyata nonton itu. Yang kuliah, yang kerja juga menikmati itu. Semua sih. Semua ya. Di BSD juga sama, kita semua kangen. Bahkan saya ngelatih di sana aja kelasnya cuma 11 orang. Ya kan, lapangan basket besar loh, cuma 11 orang kita ngelatih. Ya kan. Terus satu bola satu, terus jaga jarak gitu kan. Masih belum ada sentuhan antara pemain gitu. Om, tapi kan gini Om, kemarin kan IBL udah jalan Om. Ya, udah jalan kompetisinya. Tapi kok kompetisi kita gitu di daerahnya justru malah belum jalan Om. Ya kalau sono kan protokolnya ada. Kalau kita kan untuk biaya protokolnya mana? Iya juga ya. Kan lumayan mahal juga. Kayak yang sempat terpending itu Porda apa Popil sih? Popda ya? Oh semua jadinya semua? Semua terpending. Oke. Semua terpending. Ini mungkin juga 2022 bisa kali ya terselenggarakan nih yang kepending kemarin gitu. Ya mudah-mudahan. Harusnya Om ya. Iya. Ngiblatnya ke IBL dong harusnya dong. Gue sampai waktu itu sempat percaya diri juga kalau IBL jalan pasti Popwil, Popda, Porda semua jalan. Tapi emang cost-nya lebih besar juga. Oke. Padahal kan gak ada penonton Om. Ya, kan tetap bisa aja gitu. Tanpa penonton, tanpa supporter. Ya iya kan. Udah pemainnya harus di swab dulu segala macam. Ya kan? Sulit terus ya di era sekarang. keamanannya ya kan. Gak sembarangan orang masuk. Om selama melatih yang belum tercapai goals Om apa selama ngelatih nih? Punya goals nggak sih? Gue rasa lu gila. Gue tuh kadang penasaran gitu. Om lu punya cita-cita nggak sih gitu selama menekuni dunia pelatihan gitu? Selain itu Om, selain tadi lu berhasil melahirkan orang-orang yang akhirnya bisa kuliah secara gratis gitu. Pada dasarnya goalnya itu doang sih. Goalsnya itu doang gitu kan. Okay. Karena bahwa saya lebih baik memberikan ilmu lah. Kesuksesan saya dan memberikan ilmu gitu pada dasarnya. Itu ini nggak sih Om? Balas budi lu nggak sih? Karena lu karena lu dapat beasiswa. Bukan juga sih, karena bukan balas budi, bukan. Ngerasa tanggung jawab nih gue. Gini maksudnya, kalau misalkan orang itu nggak mampu nih, karena saya merasakan waktu itu bahwa saya nggak sanggup kuliah untuk biaya kuliah pada saat itu. Akhirnya apa? Ya saya harus kerja. Ya kan, sedangkan hobi saya basket gitu.
Bahkan saya punya cita-cita pengen main di seperti ini gitu kan. Oke. Tapi kalau kita nggak keluar Kerawang itu sulit waktu itu. Oke. Nah makanya saya udah punya channel, ya sekarang tinggal balik lagi sama anak Kerawangnya. Mau tidak mengasah kemampuannya untuk kuliah gratis gitu kan. Dulu kita nggak ada channel, susah banget gitu. Untuk mencari kuliah gratis, wah susah banget. Makanya saya harus kerja gitu. Oke. Itu ya. Lumayan juga ya. Lumayan pusing nih kalau misalkan emang mau sekolah, mau lanjut jenjang tinggi tapi terpentok biaya tuh emang ya lumayan ya. Kita nggak bisa nyalahin situasi dan kondisi ya. Tapi memang ada cara untuk kita tetap bisa mencapai itu. Ya salah satunya ya kamu serius di basket. Maksud saya kan bahwa untuk mendapatkan beasiswa kan gak harus dengan pendidikan bagus. Betul. Kan banyak cara. Lu bermusik gitu kan. Ya kan atau misalkan jago nari ya bisa juga kan. Gitu. Mau gambar, seni rupa itu juga banyak tuh teman-teman gua juga yang dia emang ekonominya pada saat itu kurang 2009-an tuh 2009-an gue kok coba ada tuh beasiswa tuh dia jago gambar jago gambar masuk beres sampai lulusnya gitu. Ya intinya kesuksesan ya balik lagi sama diri sendiri ya. Tapi faktor lucky juga, faktor luck juga tuh kayaknya pengaruh juga ya. Ya karena kalau misalkan dia udah punya pendidikan bagus, ya tinggal dia gimana mau iniinnya, meng-create-nya gitu kan. Kalau dia mau sukses ya silakan sendiri. Setidaknya dia punya modal. Orang bedanya gini yang saya rasain. Kalau kita punya gelar, orang menghargainya berbeda. Oke. Itu yang saya pernah rasakan. Gitu. Oke. Ngerti deh. Makanya gimana? Makanya pendidikannya ya kalau bisa anak basket itu pendidikannya harus bagus juga, ya kan? Iya ya. Iya. Jangan lu baru lulus STM gitu. Lah enggak kan? Bukan gua kan. Semua STM di sini. Itu nyambung ya di STM jadi ke media digital gitu, broadcasting. Aduh. Oke Om tadi lumayan banyak juga tadi kita ngobrol ya seputaran pengalaman dari lu sebagai pemain Kobata. Gue bisa bilang pro belum sih itu? Semi pro karena kalau dulu nggak ada IBL pro dong. Kalau lu pas masuk itu masih Kobatama kan bisa gue bilang pro dong. Jadi satu-satu jalur di Kerawang. Iya ya, wah gokil. Tapi kan ini juga satu-satunya. Apa ada lagi? Belum ada lagi kan? Oke. Kalau yang pernah lu latih, ada yang pernah tembus nasional nggak? Putri siapa? Susi. Dia main di Merah Putih, Predator. Wih, terus di Tanago. Itu level tertinggi wanita Indonesia. Ngeri. Berarti cuma lu sama Susi ya? Yang apanya nih? Yang pernah nasional ya? Iya. Oh, gokil. Ya semoga abis ini ada lagi lah Om bibit-bibit dari Karawang yang tembus nasional gitu. Om, terakhir Om, tadi kita udah ngobrol kesana kesini. Gue pengen nanya kalau misalkan nanti ada yang pengen ikut atau gue pengen dilatih Om Ted dong. Itu gimana tuh caranya tuh? Caranya gampang sih. Tinggal datang ke Ganesha Arena karena saya ngelatih di Ganesha Warrior sana. Ya kan untuk KU dari 5 tahun sampai 18 tahun. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan pengen dilatih sama Coach Teddy bisa langsung ke Ganesha Arena ya, bergabung sama klub basket dari Ganesha Warriors. Betul. Itu nanti langsung ditanganin sama Coach Teddy, terutama usia dini tuh 5 tahun tuh ya, bisa Bapak Ibu Om Tante nih punya anak pengen dilihat motoriknya dulu nih, kan kita nggak tahu ya si anak nih suka apa enggak gitu, nanti kelihatan kok, bisa dicoba dulu ya gitu. Oke Om, akun Instagram apa Om? Teddy_Pucau. @Teddy_Pucau. Namanya Pucoy. Oh itu baju lu ya, Puce Pecu PFCUWE Pucau. Oke. Om terakhir Om, boleh kasih ini nggak bukan wejangan sih, gue bahasanya lebih ke tips and trick atau saran buat
para pelatih nih, pelatih yang baru ngelatih atau sama anak-anak yang lagi seneng-senengnya main basket gitu. Kalau saya lebih ke pelatih aja ya. Boleh. SDM tuh hampir semua sama. Jadi untuk para pelatih Karawang, ya kalau untuk menekuni profesi ya jangan terlalu setengah-setengah gitu kan. Okay. Memang sih hasilnya masih belum terlalu wah gitu ya. Tapi selama kita serius, selama kita mau nekuninnya gitu kan, pasti ada aja gitu kan. Ya pada dasarnya ya kesuksesan tuh kita berbeda-beda, bukan hanya sekedar salary doang ya. Mungkin kalau kalian bawa anak ini sampai level tertinggi, ya mungkin itu kesuksesan kalian bisa juga dari situ gitu. Ya kan. Terus intinya jangan pernah malu nanya sama saya, ya kan. Kalau seputar basket tentang melatih, intinya ya kalau kita malu ya kita lambat banget berkembang. Itu. Terima kasih Om Teddy kalau gitu. Siap. Atas waktunya. Itu tadi para tetangga obrolan Ico sama Coach Teddy seputaran pelatih basket ya. Dimana memang kita kalau misalkan pengen mencapai satu tujuan itu, pengen jago ya dalam satu bidang itu, ya nggak cukup otodidak aja. Memang harus butuh bimbingan. Nah entah itu dari guru, dari pelatih tidak di basket aja ya. Contoh suka main musik nih, otodidak, bisa main drum, bisa main gitar, tapi tetap harus ada kiblat kita untuk baca nada gitu, notasi nada gitu, biar ngerti gitu, biar lebih jago aja gitu ya. Kalau gitu sekali lagi terima kasih Om Ted sudah mampir ke studio kita yang jauh di sini ya. Semoga nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi, Ico bisa ngundang lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Yang lebih seru ya. Oke. Kangen nih, saya kangen banget pertandingan basket di Kota Karawang. Semoga beres pandemi ada lagi pertandingan ya, divisi jalan lagi. Om Teddy dengan SMA 5-nya, dengan Ganesha Warriors-nya, dengan The Hawk-nya juga sukses ya di basketnya. Kalau gitu sampai ketemu di podcast Pro Prima Media Pro episode selanjutnya ya. Dadah.